Hai Mitra Idola, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Everything in our life, everything in your life is a reflection of a choice you have made. If you want a different result, make a different choice. Logik banget. Logik. Ya, segala sesuatu dalam hidup Anda itu adalah Cerminan dari pilihan yang telah kita buat. Yes, jadi kalau ingin hasil yang berbeda, Buat pilihan yang berbeda. Berbeda. Nah, kita mau belajar soal the intuitive customer. Banyak yang mengira bahwa saat seseorang membuat keputusan ya, terutama keputusan besar yang berkonsekuensi, maka orang tersebut membuat keputusan berdasarkan penilaian rasional atas konsekuensi dari keputusannya itu. Ya. Banyak yang mengira begitu tuh. Mhm. Pasar saham contohnya. Ya. Apakah menurut Anda orang yang berinvestasi di pasar saham biasanya membuat keputusan yang rasional? Kalau dipikir-pikir, ya kan dia harus ngitung Iya. ini itu gitu kan. Biasanya kita mengira iya rasional. Rasional. Tapi faktanya ya, menurut Colin Shaw and Ryan Hamilton di buku The Intuitive Customer, orang tidak membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang rasional. Maka nggak heran kalau pada saat tim sepak bola Inggris tersingkir dari Piala Dunia ya, Ya. pasar saham pun turun loh karena semua orang di Inggris mengalami depresi. Ya. Ini kan artinya emosi mempengaruhi tindakan orang. Bahkan bagi pialang saham yang hiper rasional sekalipun. Oh my god. Ternyata ya, Oh. ada penelitian lain juga yang menunjukkan dampak yang signifikan dari cuaca terhadap kinerja pasar saham. Ada juga. Bayangkan, Wah. para peneliti menyatakan bahwa hujan dan awan itu dapat mencegah para ahli keuangan untuk bertindak karena depresi ringan. Kayak gak masuk akal ya, tapi itu terjadi penelitian loh. Lucu ya. Iya. Tapi hal yang nggak kalah lucu sekaligus aneh nih terjadi pada para konsumen. Gimana enggak? Pilihan yang dibuat konsumen itu seringkali lebih baik dibandingkan strategi yang mereka buat saat mereka secara aktif dan rasional mempertimbangkan pilihan mereka. Artinya gini, dengan kata lain konsumen itu masuk akal, tetapi Iya. sekaligus tidak masuk akal ya. Itulah konsumen. Aduh. Masuk akal sekaligus nggak masuk akal. Iya. Yang menjadi masalah adalah banyak marketer atau pemasar yang justru terlalu masuk akal. Gak nyambung nih, gak nyambung. Harusnya tahu dong Iya. di intuitive customer. Misalnya nih gini nih. Kenapa setiap brosur pemasaran selalu dilengkapi daftar fitur dan manfaat yang didasarkan pada asumsi bahwa seolah-olah para konsumen itu membuat pilihan kognitif yang logis, coba. Iya ya, benar. Kita kan tahu, bahkan keputusan konsumen aja seringkali tidak masuk akal kan? Betul. Nah, kenapa justru kita terus-menerus memberikan Iya. penawaran yang terlalu masuk akal? Kenapa? Kenapa? Orang konsumen aja sering nggak masuk akal, kita kok ngasih penawaran yang terlalu masuk akal? Iya. Oke, sekarang gimana mestinya? Aha. Yang paling penting adalah bagaimana kita memahami perasaan pelanggan. Dalam- Itu kata kuncinya tuh Justru perasaan. ini matters banget perasaan Iya, nih. kita perlu memahami perasaan seperti apa yang membuat konsumen itu berperilaku dengan cara tertentu. Kemudian kita tinggal menggunakan pengetahuan tersebut untuk membentuk pengalaman yang kita berikan kepada pelanggan. Oke, I see. Caranya gitu. Iya. Pada saat Windows meluncurkan Windows Vista, pasar menolak tuh. Karena kan waktu itu dianggap terlalu banyak keterbatasan Iya. fitur ya, dan performa di dalamnya itu Iya. nggak oke lah, kira-kira begitu. Capek mikirnya terlalu banyak fitur, banyak keterbatasan fitur dan performa dalamnya. Nah, jadi nggak puas, oke? Dan Windows gagal waktu itu menciptakan solusi dalam menjawab kebutuhan pasar. Dia nggak lihat perasaan soalnya Iya. customernya. Customer yang Iya. fitur jangan ribet-ribet gitu. Makanya, dan kegagalan semacam ini juga dialami oleh Arc Deluxe. Arc Deluxe, ya. Itu? Burger gagal dari McDonald's. Oh, produk dari McDonald tapi Itu gagal. itu kan ditujukan bagi pasar orang dewasa Mm-mm. dan diciptakan oleh koki dari kantor pusat
yang jarang turun ke lapangan. Oke, jadi nggak ngerti situasi di Nggak lapangan. paham, nggak ngerti perasaan konsumen. Cerita sebaliknya dialami oleh produk McDonald lainnya, Big Ya, Big Mac. Mac kenal banget kita. Nah, produk ciptaan koki yang sering turun atau terjun ke lapangan ini mampu meraup keuntungan luar biasa, Mitra Idol. Karena banyak anak muda yang membutuhkan burger dengan ukuran besar, tapi dengan harga yang sesuai dengan kantong mereka. Bener banget, itu perasaanku loh. Iya. Big Mac loh. Karena dia udah mengunjungi dulu, tahu perasaanmu. Iya, iya, iya. Kesalahan dalam menciptakan produk ini bisa dialami oleh pebisnis manapun ya. Tapi kabar baiknya, kesalahan seperti ini selalu ada solusinya. Yang penting. Saudara-saudara, Iya. kita tinggal melakukan beberapa langkah penyesuaian yang dikenal dengan istilah pivot. Oh, pivot. Bergerak dengan cepat dan berputarlah mencari segmen pasar yang lebih tepat. Gesit ya. Itu langsung dia. Dan teknik pivot ini nggak terbatas pada produk aja ya. Oh. Kita dapat menggunakan teknik pivot ini untuk merencanakan nilai, Oh, menentukan konsumen target sasaran kita tuh bisa, Hmm. bahkan untuk mencari modal usaha dan memilih investor. Oke, keren. Siap-siap Mitra Idola, gunakan teknik ini ya. Ya. Bergerak dengan cepat dan berputarlah mencari segmen pasar yang Lebih tepat. Lebih tepat. Pivot.